Gardu induk milik PLN di Desa Serongga, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar Sabtu malam. Gardu yang terbakar terletak di area bagian barat. Menurut warga, sebelum terbakar, warga sempat mendengar 2 kali suara ledakan. Belasan mobil pemadam pun diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Akibat peristiwa ini, aliran listrik di hampir seluruh daerah di Kabupaten Gianyar sempat mengalami pemadaman. Kami melapor kepada pimpinan, kemudian menyampaikan kepada anggota yang pikir melaksanakan pengamanan dan menutup jalan akses menuju gardu. Kemudian mengimbau kepada masyarakat yang berada di sepanjang gardu agar menjauh dari gardu karena ini sangat rawan. Kemudian api sudah dapat dipadamkan, mudah-mudahan tidak tersebar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil yang berhenti mengisi kartu tol. Rekan sopir truk kontainer mengaku, sopir dari Tanjung Morawa berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun, sopir menyadari rem tidak berfungsi sehingga terpaksa menabrak mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar, dia nabrak mobil dam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya seperti ini. Ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka di kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Mutazam dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Polisi membekuk pelaku pembegalan mobil sales rokok di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas berhasil merebut senjata tajam dari pelaku yang dalam kondisi mabuk. Sejumlah personil polisi dari Polres Bangkalan dan Polsek Burneh meringkus FR, pelaku begal di ruas Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang awalnya terus mengelak dan meracau menolak dibawa polisi, akhirnya menyerah serta pasrah. Penangkapan pelaku sempat mengundang sejumlah warga, bahkan keluarga pelaku di lokasi. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapores Bangkalan guna proses hukum lebih lanjut. Ketahui peristiwa berawal saat 2 sales rokok bersama mobilnya tengah berhenti di tepi jalan dan hendak memasang banner promosi. Saat itulah pelaku mendatangi korban sambil mengeluarkan sajam. Karena ketakutan, pembeli ini langsung menghubungi Polsek, sehingga tim dari Polres dan Polsek langsung ke TKP. Sampai di TKP mendapatkan seorang laki-laki ini masuk ke dalam mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Bangkalan. Itu pelaku katanya mabuk dan? Informasi dari teman-teman di lapangan yang bersangkutan mabuk. Tersangka FS pun kini masih menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan di unit Pitsus Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada-ada saja tingkah maling ponsel satu ini. Pelaku nekat menggasak 3 ponsel milik penghuni kos. Lucunya, ponsel hasil curian disembunyikan di sebuah kuburan. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tak terkunci. Lalu pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos sebesar 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata HP-HP yang telah hilang mulai dari kata sandi HP sampai alamat Gmail-nya dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu pelaku tak kunjung muncul. Curiga para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari, masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar Satu kamar 3 orang. Pelakunya sudah satu itu langsung kita amankan bersama pelaku juga kami mengamankan untuk yang saat itu disembunyikan di area pemakaman di Solo Tengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tak jera pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku didapati mencuri ponsel di sebuah rumah milik warga dan menggadaikannya kepada orang lain. Ni Pak, awak dari Klewang. Tanya handphonenya dan dicono tadi. Seorang residivis kasus pencurian tak bisa berkutik saat diamankan petugas kepolisian di daerah Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat atas kasus pencurian ponsel di rumah warga yang ia bobol. Mana? Mana dia? Usai diamankan, petugas melanjutkan pengembangan mencari barang bukti hasil pencurian pelaku. Kiko, hah? Kok, malik kau tak sesuai dah kau. Tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menemukan tas berisikan dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak usai mencuri. Tak sampai di situ, petugas juga mencari barang bukti ponsel curian yang telah digadaikan pelaku kepada seorang pengepul barang bekas. Untuk pelaku sudah kita amankan, berikut dengan barang bukti kita serahkan kepada pemeriksa yang ada di unit Reskrim Polresta Padang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat jumlah peralatan komputer, buku rekening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri.
Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, Pak Sutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang lebih 1.000 pasang suami istri yang bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki masa tenang Pilkada mulai Minggu dini hari, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini, tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan Bawaslu. Sedangkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bawaslu, KPU, dan Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan.
Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan.